Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ayah, serta teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Diva Nafisa Olivia yang akan menemani ayah, bunda, serta teman-teman semua selama 40 menit ke depan. Untuk menambah keberkahan pada hari ini, langsung saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yusuf Rahman Madani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izas samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasarat wa izal biharu fujjirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan sosok narasumber yang diteladani di SMA IT Thorik bin Ziyad. Berhubung narasumber kita adalah seorang pemimpin di lingkungan sekolah, maka topik yang akan kita bahas yaitu mengenal lebih dekat SMA IT Thorik bin Ziyad. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Pak Hamdan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kak Diva. Sehat, Gimana Kak Pak? Diva? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Oke, jadi Pak Hamdan merupakan Kepala Sekolah SMA IT Thorik bin Ziyad tahun ajaran 2023-2024. Beliau sudah lama mengabdi di SMA IT Thorik bin Ziyad. Tentu saja, beliau pasti lebih lama mengenal tentang ruang lingkup sekolah kita. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Sesuai dengan topik yang kita angkat pada hari ini Pak, yaitu mengenal lebih dekat SMA IT Thorik bin Ziyad. Sebelum lebih jauh, Bapak bisa nih menjelaskan dan menyampaikan profil singkat dari SMA IT Thorik bin Ziyad untuk pemirsa di rumah. Seperti kapan berdirinya, awal mula tercetus nama SMA IT Thorik bin Ziyad, serta visi misi apa sih Pak yang ingin diwujudkan hingga akhirnya bisa terus berkembang sampai saat ini. Baik, gini Kak Diva ya, SMA Thorik bin Ziyad ini berdiri sejak 2008. Jadi kalau 2008 kira-kira sudah berapa tahun ya? Cukup 15 tahunan ya? Iya, betul. Jadi sudah cukup panjang dan lama gitu ya, sudah cukup pengalaman. Kemudian Thorik bin Ziyad itu nama Thorik bin Ziyad itu terinspirasi dari salah satu sahabat yang luar biasa,
sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau ini adalah penakluk Andalusia, Spanyol. Jadi beliau ini pribadi yang pemberani, cerdas gitu ya, yang punya semangat juang yang luar biasa dan tak kenal menyerah. Makanya kita mengambil nama Tariq bin Ziyad ini dari sahabat yang mulia ini, kurang lebih begitu. Kemudian terkait dengan visi ya, SMA IT Tariq bin Ziyad itu menjadi SMA Islam yang unggul dalam kualitas dan pelayanan untuk mewujudkan generasi yang soleh dan cerdas. Jadi kalau kita bedah dari visi ini ya, jadi kualitas dalam unggul dalam kualitas dan pelayanan ini kan proses. Ya, bagaimana kita proses dalam KBM, proses dalam program-program yang terbaik gitu ya. Itu prosesnya, sehingga kemudian menghasilkan peserta didik yang outputnya itu yaitu peserta didik yang soleh dan cerdas gitu. Jadi unggul dalam kualitas dan pelayanan ini proses yang kita lakukan, kita bangun gitu ya, dalam bentuk program-program, khususnya program A3B. Kemudian hasilnya, capaiannya adalah peserta didik yang soleh dan cerdas. Kurang lebih begitulah singkat dari visi kita. Ntar kalau misinya ntar mungkin sambil Mbak Kadifa nanya-nanya, ntar kita masukin misi kita itu. Iya, siap. Baik Pak. Di balik keberhasilan suatu sekolah, pasti kan ada pihak-pihak yang terlibat ya Pak untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah. Karena visi misi yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan, seperti tenaga pengajar yang tanpa pamrih mendedikasikan pemikirannya, terus ide-ide cemerlangnya dan waktunya untuk menciptakan generasi yang berkualitas serta lingkungan yang nyaman Pak. Yeah. Bagaimana sih Pak proses kegiatan belajar mengajar oleh pendidik di SMA IT Tariq bin Ziyad? Apakah ada model pembelajaran tertentu sehingga mampu membuat peserta didik itu nyaman Pak dalam melakukan kegiatan belajar mengajar? Baik, terkait dengan metode pembelajaran ya. Jadi metode pembelajaran yang kita inginkan itu, yang biasa kita gunakan di guru-guru itu, metode pembelajaran yang kira-kira mudah diserap oleh peserta didik, mudah diserap. Ya, metode pelajaran yang inovatif gitu ya, yang mendorong siswa itu kreatif, yang mendorong siswa itu bisa berkolaborasi, kerjasama gitu ya, dan juga metode pembelajaran yang berbasis kepada TIK ya, dan juga berbasis digital classroom gitu. Jadi metode yang bisa siswa itu tertarik ya, metode yang bisa siswa itu merasakan ya kenikmatan dalam belajar. Jadi menggugah siswa, jadi siswa lebih kreatif, lebih menarik gitu lah ya, kurang lebih gitu. Subhanallah Pak, menarik banget Pak, mulai dari profil, sejarah, sampai tadi metode pembelajarannya. Siap. Yang saat ini tuh masih terus berkembang ya Pak, Iya. setiap tahunnya. Selanjutnya nih Pak, mengenai eksistensi di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Iya. Bagaimana SMA Tariq bin Ziyad bisa mempertahankan kualitasnya? Iya, jadi SMA IT Tariq bin Ziyad terus mengembangkan, terus melakukan inovasi secara terus-menerus, melakukan pengembangan kurikulum, ya, berupaya terus meningkatkan kompetensi pendidik, gitu. Karena ini suatu keniscayaan ya, peningkatan kualitas pendidikan itu tentunya juga diiringi dengan satu sarana prasarana, fasilitas, ya, fasilitas kita alhamdulillah sejak tahun kemarin kita sudah melakukan KBM melalui digital classroom ya. Di setiap kelas sudah nggak pakai whiteboard lagi ya. Oh iya. Tapi pakai smart TV ya. Dan juga
mereka dibekali perangkat pembelajaran digital, ya, perangkat yang sama sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan secara cepat, gitu ya. Kemudian tadi peningkatan kompetensi guru terus kita tingkatkan, ya, sehingga kualitas pembelajaran, ya, dan juga program-program yang lain itu lebih bisa dicapai. Gitu. Berarti banyak banget kan ya Pak yang keren banget gitu dari Torik tuh. Terus apa sih Pak yang membedakan lingkungan SMIT Torik bin Ziyad dengan sekolah Islam pada umumnya terkhususnya di Bekasi Pak? Jadi gini, sekolah kita ini, ya, program-program kita itu bermuara kepada A3B. A3B itu apa? A pertama itu akhlak, A kedua Al-Quran, akademik dan bahasa. Jadi sekolah kita ini, ya, seluruh program-programnya bermuara kepada situ. Yang pertama itu akhlaknya, bagaimana kita melakukan pembinaan akhlak, pembentukan karakter siswa, sehingga siswa itu memiliki pribadi yang kokoh, yang kuat, ya, pemahaman Islamnya juga baik, gitu ya, dan memiliki karakter yang kuat, akhlak yang bagus. Kemudian yang kedua Al-Quran. Jadi siswa itu dibekali, dilatih agar mereka itu bagus bacaan Qurannya, tahsinnya bagus, dan bertambah hafalannya 2 juz. Targetnya 2 juz minimal. Kemudian akademik, kita terus melakukan pengembangan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, dan bahkan sejak tadi saya sampaikan, tahun kemarin kita sudah menerapkan digital classroom sehingga proses pembelajaran itu lebih cepat, lebih menarik, lebih mudah berkolaborasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir bahasa, ya. Jadi program-program bahasa ini agar siswa itu lebih terampil di dalam penggunaan bahasa asing, terampil, nggak cuma sekedar tahu akan teorinya, tapi terampil bagaimana mereka mampu berkomunikasi dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, gitu, Kak Diva. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Seperti yang kita ketahui, SMIT Torik bin Ziyad itu termasuk reputasi sekolah yang menempati posisi tinggi dalam nilai UTBK, betul ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Pasti untuk keunggulannya nggak usah diragukan lagi. Iya. Bunda Ayah dan teman-teman semua kayaknya pengen tahu nih Pak, tentang prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh SMIT Torik bin Ziyad. Kira-kira ada nggak sih Pak prestasi lainnya nih yang udah diraih? Iya, tadi yang Kak Diva sebutkan ya. Tahun 2022 gitu ya, kita SMA kita itu nilai UTBK-nya, ujian masuk perguruan tinggi negerinya itu melalui tes itu peringkat 3 se-kabupaten. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau di kabupaten ini mungkin sekitar 100 lebih ya sekolah SMA itu, nah kita itu peringkat 3. Jadi capaian yang luar biasa. Bahkan tahun kemarin yang baru lulus itu pencapaian siswa-siswi kita yang masuk PTN itu 75%. Ya. 75%. Jadi terus grafiknya terus naik tuh, ya, terus naik dari tahun sebelumnya 57% gitu, sekarang di balik 75%. Jadi kan ini capaian luar biasa. Selain itu juga dari raport pendidikan kita, ya, melalui ANBK itu, alhamdulillah tuh nilai literasi kita itu 96, itu cukup tinggi. Masya Allah Pak. Iya, begitu. Jadi ini capaian yang luar biasa, dan ini membuktikan bahwa mereka itu dari sisi akademik juga luar biasa gitu. Kalau untuk lomba-lomba yang lain banyak, dari lomba bahasa, dari lomba olahraga, lomba-lomba kesenian, itu berapa kali dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional pernahlah menjuari.
Wow, disebut banyak nih. Bahkan apa namanya Ya. lemari piala tuh, wow, bisa nggak muat itu, ya kan? Saking banyaknya prestasi yang sudah kita ukir. Ya, jadi berbagai event lah kita ikut lomba itu ya, sudah pernah juara lah, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun nasional. Gitu. Dari berbagai bidang lah. Insya Allah. Kagum banget nih Pak Iya. saya. Selanjutnya Pak, izin bertanya lagi nih Pak. Iya. Apakah ada program menarik yang menjadi unggulan di SMA IT Torik bin Ziyad? Program yang menarik ya. Program. Jadi sebenarnya gini, desain sekolah kita itu ya, ini fokus programnya ya. Untuk kelas 10 itu kita fokus kepada penanaman karakter, ya, penanaman karakter. Jadi penanaman kedisiplinan, tanggung jawab gitu ya. Makanya program kita itu ada program LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Sebelumnya juga ada orientasi siswa gitu kan. Di awal-awal pembelajaran tuh, awal mereka masuk ke orientasi. Sebenarnya tujuan utamanya bermuara kepada penanaman karakter, penanaman kedisiplinan, tanggung jawab gitu kan, pembiasaan ibadah dan sebagainya. Nah, di kelas 11 ya, fokusnya kepada kepemimpinan, keorganisasian. Jadi mereka dibekali oleh selain mereka memang jadi rata-rata menjadi pengurus OSIS ya. Makanya kelas 11 itu fokus kepada menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Bagaimana mengelola event TAFES ya kan. Bagaimana mereka ditumbuhkan tuh manajemen organisasinya. Jadi menjadi jiwa pemimpin. Nah, baru di kelas 12 fokus kepada studi lanjut. Jadi kelas 12 itu semua program itu difokuskan kepada studi lanjut. Kayak Kak Diva nih kelas 12 kan. Betul. Sekarang kan sudah mulai fokus kepada bagaimana masuk perguruan tinggi negeri kan. Betul, nah, Pak. Kita semua arahkan programnya, kegiatannya untuk mencapai hal itu. Kurang lebih begitu. Dikemas dalam tadi program A3B yang tadi sudah saya jelaskan kan secara singkat. A3B, akhlak, Al-Quran, akademik, dan bahasa. Hafal Begitu. saya Pak. Oke, terus dengan program-program menarik tadi Pak, bagaimana dengan program yang sudah terrealisasikan pada saat ini? Perkembangan programnya Pak? Perkembangan programnya? Iya. Ya alhamdulillah ya, semua berjalan dengan baik gitu ya, semua program berjalan dengan baik. Terbukti tadi kan dengan adanya pembinaan di kelas 12 misalnya, Iya. ada pembinaan pinjangan untuk studi lanjut ya, baik melalui BK atau melalui kurikulum gitu kan, sehingga kita rasakan perkembangan siswa kita yang masuk PTN terus meningkat ya kan, dari 57% sekarang capainya luar biasa 75%. Jadi berbagai jalur tuh yang ditempuh kan, ada jalur prestasi, jalur tes maupun jalur mandiri. Jadi semua kita arahkan ke arah sana. Jadi alhamdulillah tadi kalau perkembangannya cukup, kayak program Quran juga demikian. Ya. Bahkan program kita ada program takhusus. Ya. Jadi kan kita ada target 2 juz tuh. Yeah. Target secara umum 2 juz, tapi untuk takhusus kita targetkan 8 juz misalnya. Jadi semakin hari semakin tahun gitu ada sebuah peningkatan capaiannya ya, dari PTN-nya, dari program Qurannya, program pembinaan akhlaknya gitu ya, sampai insya Allah kita berupaya terus ada peningkatan misalnya program bahasanya gitu. Dan makanya kita menargetkan juga setiap tahun itu ada peningkatan gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin terakhir aja ya. Iya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang dinanti-nanti oleh ayah bunda dengan teman-teman semua yang ingin melanjutkan SMA nih Pak. Namun masih ragu, masih bingung mau ngelanjutin di mana.
menurut Bapak sebagai kepala sekolah di SMA IT Thorik bin Ziyad, mengapa sih Pak kita tuh harus milih SMA IT Thorik bin Ziyad sebagai pilihan utama, khususnya untuk melanjutkan pendidikan menengah ke atas? Iya, jadi ini secara singkatnya SMA ini kan sekolah yang lengkap dan komplit. Ya kan, paket komplit. Paket lengkap ya. Jadi tadi yang merangkum A3B itu. Jadi semuanya dapat tuh. Ya dari sisi akhlaknya udah. Kita kan kalau mohon maaf misalnya kalau di tempat lain mungkin nggak fokus dalam hal itu. Jadi kita fokus kepada semuanya komplit, paket komplit. Dari akhlaknya kita berupaya terus menjaga gitu akhlak mereka, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Qur'annya juga terus kita berupaya bimbing terus dari tahsinnya maupun tahfidnya. Begitupun dengan akademiknya ya, akademiknya. Sehingga insya Allah kalau masuk ke SMA, insya Allah peluang masuk PTN itu besar, ya kan? Kalau tadi capaian tahun kemarin 75%, kira-kira 75% lah ya, 3/4 kan ya. Jadi dari 4 siswa 3 orang masuk dong, ya kan? Jadi peluang mendapatkan PTN cukup besar gitu ya. Dan kemudian insya Allah nih sekolah kita selain tadi sekolah yang lengkap, komplit ya, insya Allah lingkungannya nyaman dan islami gitu ya. Jadi alhamdulillah apalagi guru-guru kita ini care banget gitu kan. Care banget. Terus berupaya membimbing, mengarahkan ya, membina gitu. Agar tadi tujuan-tujuan sebagai sekolah yang lengkap itu tercapai gitu. Menarik banget ya Pak bincang-bincang hari ini, Masya Allah. Pak, jika ada ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya maupun sahabat di rumah nih Pak, mau bergabung di SMA IT Thorik bin Ziyad tapi belum tahu kapan dibukanya, terus juga mereka nggak tahu mendaftarnya itu melalui apa. Mungkin Bapak bisa memberitahu kepada ayah bunda dan teman-teman semua terkait pendaftaran. Oh iya, jadi gini Kak, ntar mungkin di itu aja di catatan linknya ada ya di tulisannya itu. Jadi kita ini pendaftaran ini sudah dibuka terakhir misalnya tanggal 20 November. Terakhir tuh. Ayah bunda kita sangat terbatas kotanya, kurang lebih tinggal sedikit lagi nih kita mau full nih Kak. Aduh, jadi, cepet ya Pak? Iya, dikit lagi mau full, jadi mau segera untuk mendaftarkan. Ntar mungkin linknya ada di deskripsi ya, link pendaftarannya. Jadi cukup mudah Kak, dengan hanya chatting melalui WA ya, itu bisa cara mendaftar, jadi diberikan kemudahan, jadi sangat mudah untuk mendaftarnya gitu. Jadi ya segera. Mau tutup tanggal 20, tesnya tanggal 25 atau 26 November gitu Kak. Ya sebentar lagi guys, ayo. Oke, terus mengenai biaya administrasi nih Pak, ada nggak sih Pak potongan biaya khusus untuk teman-teman kita yang berprestasi? Oh iya, jadi untuk teman-teman yang berprestasi ya, yang secara akademik, yang di kelasnya juara 1 nih, juara 1 itu kita ada potongan 4,5 juta. Wow. Yang juara 2 di ranking 2 di kelasnya ada potongan 3,5 juta, dan kalau ranking 3 ada potongan 2,5 juta, gitu Kak. Oke, terima kasih kepada Pak Hamdan atas kesediaannya berbagi informasi seputar SMA IT Thorik bin Ziyad. Sebelum itu Pak, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah? Baik ayah bunda dan juga anak-anak sekalian, jadi yuk bergabung bersama kami menjadi keluarga besar SMA Thorik bin Ziyad. Insya Allah kita bersama-sama berupaya mencetak generasi yang soleh dan cerdas, yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa depan, gitu ya, yang akan membangun negeri ini, yang akan membangun bangsa ini. Barangkali itu Kak Diva. Oke, terima kasih Bapak. Ya, alhamdulillah, sama-sama. Demikian bincang-bincang pada hari ini. Jangan lupa follow Instagram SMA IT Thorik bin Ziyad @SMATBZ, Facebook SMA IT Thorik bin Ziyad, dan subscribe, like YouTube SMA IT Thorik bin Ziyad. Sampai jumpa di bincang-bincang minggu depan dengan topik yang berbeda.
Salam sejahtera, sampai jumpa semuanya. Saya Diva Nafisa pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.